Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri dunya wal dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kembali kita di Majelis Taklim Baitus Salam. Dan insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang tentunya penuh berkah dari Ustadz Sukron Makmun. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan selamat datang kembali Ustadz di tanah air. Alhamdulillah sudah lebih segar, Masya Allah. Selamat dan salam semoga tercurahkan kepada kedua tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hari ini kita akan pastinya ya Bu akan mendapatkan oleh-oleh haji, kisah yang senantiasa kita tunggu ya. Setiap ada yang berangkat haji, saya yang diminta adalah oleh-oleh cerita. Masya Allah gitu ya. Jadi selalu dirindukan kisah-kisah dari sana insya Allah. Dan juga insya Allah hari ini kita akan juga membahas sedikit tentang sholat di Bulughul Maram. Kepada Ustaz dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah. Ibu-ibu solehah semua kabarnya baik? Alhamdulillah baik, berkah luar biasa ya, insya Allah. Lama kayaknya gak jumpa ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, istiqomah dalam iman, dalam taat, dalam amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Hari ini mungkin sudah hampir mau 2 minggu ya, karena saya Jumat kemarin lagi, Jumat kemarin malam itu baru sampai ke Indonesia. Makanya sisanya masih ada serak-serak kucing ya. Alhamdulillah di sana dalam kondisi sehat. Ya, walaupun sempat sedikit sakit ketika mau Al-Muznah ya di Madinah, alhamdulillah bisa arba'in. Kemudian ke Mekah sehat, pas 3 hari mau Al-Muznah ada sedikit oleng dikit. Cecer pakai vitamin semuanya, alhamdulillah pas Al-Muznahnya juga sehat. Ya berkat doa, berkat support daripada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang sudah haji bisa berangkat haji dan umroh lagi dengan keluarga tercinta. Yang belum menunggu antrian, mudah-mudahan bisa disampaikan ke sana dengan cepat, dengan mudah, dengan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau tadi Bu bilang terkait dengan cerita haji, haji ini memang luar biasa. Ya, dahsyat. Dan saya 40 hari ini betul-betul ya menelaah, mentadabbur. Saya mencoba menghatamkan Al-Quran baik di Madinah, di Nabawi, ya di dekat makam Rasulullah maupun ketika di Haram. Alhamdulillah beberapa kali hatam. Dan di hatam yang selanjutnya tidak sempat hatam, tapi tadabbur ayat haji. Jadi haji ini hasil tadabbur dan pengalaman fisik bisa menemukan hal yang dahsyat gitu. Sampai-sampai ada yang seperti yang saya katakan, Imam Ghazali pantas membahas tentang asrarul maqasidul haji. Ada rahasia-rahasia
di balik kewajiban haji. Saya ingin bahas tentang dua hal ya, hasil tadabbur saya dan juga pengalaman. Sampai aja dulu, nggak apa-apa kan kita ngaji ini dulu, biar dapat insight-nya yang berbeda. Karena memang saya merasakan dasar, dan kalau kita tidak paham, kadang-kadang yang ada di sana itu lebih ngeluh doang. Karena di sana itu adalah tempat untuk peluang-peluangnya banyak. Pilih, ngeluh, antri, kemudian wajib di toilet, di kamar mandi, antri. Cuaca panas. Orang-orang yang jadi kamar kita kadang-kadang beda dengan keinginan kita. Kita biasa tidur AC, yang satu memakai AC. Kaki merem geus dipaehan ku kita panas. Kemudian kadang-kadang semuanya tidur biasa di rumah nyaman, pas di Mina desek-desekan. Ruangan untuk 30 orang, ini masuk 300 orang. Rebutan oksigen. Mana 3 hari 3 malam. Di situ sehari 24 jam. Semuanya kalau mau dikeluhkan adalah hari itu adalah peluang-peluangnya banyak. Betul? Kita akan bahas ya tentang rahasia haji di balik ayat-ayat haji. Ustaz ingin bahas Quran surat yang pertama 3 Al-Imran ayat yang ke-90. Yang kedua surat 22 ayat 27 ayat 28. Jadi tadabbur saya di antaranya adalah ayat ini. Ya mudah-mudahan waktunya, sebetulnya saya itu ingin nulis, saya sudah nulis. Jadi 40 hari di tanah haram. Jadi setiap hari saya ingin nulis, jadi ada 40 tulisan kalau gitu. Karena saking banyaknya inspirasi, Jadi kalau misalkan haji itu kita tidak merenung, tidak tadabbur, karena mungkin inspirasinya nggak banyak. Saking banyak bicara, saya ingin satu hari itu satu tulisan, 40 hari di tanah haram. Ya, saya ingin misalkan ini. Nah, pertama kita bahas ayat ini, kita mau dari keberangkatan ini. Ayat ini bicaranya gini, tengah-tengahnya ada kalimat walillahi alam nasi hijul baiti manis tatoa ilaihi sabila. Ini tengah-tengahnya ada kalimat ini. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Departemen Agama dan kewajiban bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitul, terjemahan begitu. Allah mewajibkan bagi kita umat Islam, manusia di sini manusia tertentu. Ini namanya ambi makna khos. Ya, ambi makna khos. Manusia tulisannya, tapi maksudnya manusia tertentu. Makanya dipikir dengan kata-kata manis tatoa untuk pergi haji ke Baitul. Tapi kalau diterjemahkan secara gramatika bahasa Arab berdasarkan kaidah nahwu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan karena Allah, 'alan nasi kewajiban atas manusia, hijjul bait untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu di perjalanan. Ya, pelan-pelan saya bahas dulu, saya kupas sedikit ayat haji. Ini hanya sebagian kecil dari rahasia dulu ya, saya kupas sedikit saja. Kalau mau mengupas berarti harus pakai pisaunya, pisau bahasa ya. Jadi pisau analisis bahasa Arab, pisau analisis untuk membedah Quran, yaitu pisaunya adalah pisau bahasa Quran. Ya, kita harus dinikmat. Saya kemarin
baru selesai ujian sidang disertasi ya. Jadi doanya nanti sidang terbuka. Kalau buku mau hadir maka. Jadi disertasi saya itu adalah konsep pendidikan jiwa dalam Al-Quran, telaah terhadap ayat-ayat tazkiyatun nafas melalui pendekatan ilmu nahu, ilmu sorof, dan ilmu balaghah. Tinggal di judul lagi adanya saja. Makanya ketemu ya Ibdal, Masya Allah, sesyukran. Ya kebetulan promotornya beliau. Jadi bahkan kata Profesor Idin, ini penelitian yang menarik dan unik karena selama saya ngajar di UIN ya, jadi profesor dan menguji belum ada judul disertasi ini ya, karena ada pisau analisisnya, nahu, sorof, dan balaghah. Novelty-nya banyak ya. Jadi karena begini Ibu ya, jadi bahasa Arab itu, bahasa Quran itu bahasa yang mukjizat, karena dia mukjizat. Sehingga kalau misalkan kita tidak punya pisau analisis minimal dengan 3 ilmu tadi, kadang-kadang kemukjizatan Quran itu kurang tergali. Makanya kalau kita mengandalkan ingin menyelami Quran hanya dengan modal terjemahan, itu kayaknya agak sangat sulit. Karena terjemahan itu bahasa manusia, sedangkan Quran ini bahasa langit yang butuh ilmu, butuh kedalaman, butuh kejernihan. Jadi harusnya disertasi saya itu sampai 500 halaman, ya 300 halaman. Kemarin ini dalam kebanyakan. Kasihan nanti yang ujinya sampai 500 halaman baca. Jadi 250 halamannya saja. Selanjutnya saya revisi mungkin tambah dikit. Karena itu saya tidak masukin tentang istilah-istilah pendidikannya, karena terlalu banyak. Kalau misalkan pendidikan adalah pendidikan menurut ini, saya pikir sudah kebanyakan. Tapi kritikan masukan dari penguji saya, Ustaz kan bukan jurusan bahasa Arab, bukan jurusan tafsir, jurusan pendidikan, masukin dong tentang pendidikannya, buku pendidikan. Oh jasa lupa karena udah keenakan mengkaji bahasa Arabnya. Nah jadi begitu. Nanti bolehlah, nanti kapan-kapan Ustaz bahas dong tentang tazkiyatun nafas ya, yang sudah Ustaz kaji dan sebagainya. Karena dari penelitian saya itu sebetulnya tujuan pendidikan dalam Islam itu harus bermuara kepada qalbun salim, hati yang sehat. Jadi sehebat apapun kita, baik detailnya, baik ilmunya, baik kedudukannya, kalau tidak memiliki qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, itu nanti akan sia-sia. Karena dalam ayat begitu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari yang ketika harta kita, kedudukan kita, jabatan kita itu dinafikan sama Allah, gak punya manfaat di hadapan Allah, kecuali orang yang hadir ke hadapan Allah dengan hati yang sehat. Jadi kata kunci semua bentuk pendidikan sebetulnya, kalau kita merujuk kepada Quran, goalnya, ya ultimate goalnya adalah qalbun salim. Itu dasar nanti bagaimana membentuk qalbun salim dengan metode tazkiyatun nafas. Ya kapan-kapan itu ya. Baik, kita sedikit bongkar ya rahasia di balik ayat haji yang pertama ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini namanya kan kalau belajar dengan Ustaz kan belajar kitab kita ya. Saya selalu menyampaikan materi-materi yang mungkin ibu belum dengar, ya harus disampaikan. Karena kalau belajar hadis, belajar Quran, mau kagak mau kita harus belajar usulnya. Ibu-ibu, dalam bahasa Arab ini pertama ada namanya konsep takdim dan takhir. Konsep takdim dan wa takhir ya. Ini saya jelaskan dulu. Wa takhir. Dalam ilmu bahasa
Takdim itu artinya yang didahulukan. Takhir itu artinya yang diakhirkan. Itu dalam bahasa Arab begitu itu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya takdim dan ta'khir. Yang harusnya diakhirkan didahulukan, yang harusnya didahulukan diakhirkan. Ada begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu selalu begini. EYD bahasa Indonesia itu adalah SPO, tambahin kamu ya. EYD-nya begitu ya Bu ya, subjek, predikat, objek. Di mana-mana dalam bahasa Indonesia objek itu selalu ada di mana Bu? Harus selalu ada di akhir. Nggak bisa misalkan objeknya di depan. Saya makan roti, ditaruh rotinya di depan. Roti makan saya. Itu udah kacau tuh kalau bahasa Indonesia. Makanya jangan dibiasakan menganalisis Quran hadis pakai analisis bahasa Indonesia. Nanti jangan sembung makan sayur lodeh, nggak nyambung, capek deh gitu. Ini sekarang banyak kadang-kadang kita ini kenapa suka muncul rancu dalam berfatwa, rancu di dalam pemahaman, karena Quran dan Sunnah dianalisisnya pakai bahasa kita. Ini salah Bu. Husnul khotimah. Husnul artinya baik, khotimah artinya akhir. Berarti husnul khotimah akhir. Kalau sudah berakhir mati, berarti tidak boleh lagi diucapkan husnul. Hanya fatwanya begitu. Makanya begitu ada orang yang meninggal, di situ meninggal, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan husnul khotimah udah meninggal. Husnul khotimah itu kalau hidup kita bilang husnul khotimah, nanti dia apa? Tersinggung. Mudah-mudahan buku husnul khotimah, Ustaz udah mati bukan gitu nanti. Betul nggak? Kita bilang sama yang hidup takut tersinggung, bilang sama yang sudah mati katanya sudah tidak berlaku. Karena apa? Karena sudah meninggal. Karena husnul khotimah untuk orang yang hidup. Bingung kita, yang hidup dibilang husnul khotimah takut apa? Tersinggung. Ustaz berdoa mati bukan? Ustaz mudah-mudahan husnul khotimah. Ibu udah bisa mati ya? Sama yang mati ke tempat. Kenapa? Analisisnya bahasa Arab dipakai bahasa Indonesia. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Padahal husnul khotimah itu bukan fi'il, bukan kata kerja. Yang butuh waktu itu kata kerja. Makanya fi'il itu ada madi, lampau, ada mudhari, sekarang akan datang. Tapi kalau kalimat isim nggak butuh kerja, nggak butuh waktu. Karena kalimat isim itu sifatnya at-tubur, menetapkan, at-taukid, mengokohkan. Jadi kalau misalkan sebelum mati didoakan husnul khotimah, udah mati kita bacakan semoga husnul khotimah, itu namanya menetapkan dan menguatkan. Mudah-mudahan dia benar-benar wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi fungsi isim itu at-tubur wa taukid, menetapkan, menguatkan. Paham gak kira-kira? Sekarang kita bahas ini ya. Takdim akhir, ini rahasia nih. Jadi bagi yang belum haji supaya optimis, yang sudah haji supaya bisa balik lagi, harus paham ayatnya. Ya. Karena kata buku tadi suruh bilang oleh-olehnya, nggak jadi masalah kan? Kita pending dulu biar makin mantap. Ini Ibu. Jadi bahasa Arab yang tadinya harusnya didahulukan ada di akhir, yang harusnya di akhir ada di depan. Yang Ibu sering lihat adalah misalkan dalam surat Al-Fatihah. Ya. Dalam surat Al-Fatihah itu ada kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya takdim takhir. Terjemahnya kan iyyaka kepadamu. Ini objek.
na'budu kami ibadah, ini subjek. Harusnya mana dulu tadi kalau berdasarkan EYD? Subjek dulu. Berarti na'budu iya wa nasta'in iya. Kalau berdasarkan EYD begitu. Tapi kan nggak boleh ibu, berarti kan nyalahin surat Al-Fatihah gitu. Saya ini adalah profesor, doktor dalam bidang ilmu bahasa Indonesia. Ini salah ya. Gak bisa. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami mohon pertolongan. Harusnya kami beribadah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Tapi ini objek dikedepankan, subjeknya diakhirkan. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab itu yang harusnya di belakang dikedepankan, yang harusnya di depan dikebelakangkan, itu maknanya minimal dua. Maknanya minimal dua. Satu namanya taksis, pengkhususan, khusus. Yang kedua namanya iltifat. Kalau bahasanya iltifat maknawi. Iltifat itu artinya pengalihan fokus. Jadi kalau terjemahnya kalau sudah begitu, bukan kepadamu kami beribadah, ditambahin hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi satu maknanya taksis, pengkhususan spesial. Yang kedua adalah iltifat maknawi, pengalihan fokus. Jadi gitu. Kalau ada suami baru belajar bahasa Arab, istrinya santri yang sudah pakar bahasa Arab, supaya kelihatan religius dan suaminya kelihatan sudah bisa, suami bilang, Umi, ana uhibbu ilaiki. Mantap. Atau mama, atau misalkan saya, ana uhibbu ilaiki, aku mencintaimu. Ternyata si istrinya pakar, jemerut, nggak ada ekspresi bahagia. Si suami bingung. Lah, kunaon pas gitu. Aku udah susah-susah merangkai, udah capek-capek belajar, aku ingin bikin kejutan, anak uhibbu ilaik. Ternyata si istri nggak senang. Si istrinya itu jemerut, nggak ada ekspresi bahagia. Ditanya kata si suaminya, kenapa mama kok gak bahagia setelah ku rayu aku cinta kepadamu? Kalau Abi bilangnya anak uhibbu ilaiki, itu banyak peluang wanita lain yang Abi cintai. Tapi kalau Abi bilang begini, yaki uhibbu, engkaulah satu-satunya wanita yang ku cintai. Jadi kalau Abi tidak mau ada peluang wanita lain, Abi bilangnya adalah yaki uhib, engkaulah satu-satunya wanita yang ku cintai. Kahadir ya. Karena belajar bahasa Arab, suami udah ngerti, nanti kita salah. Jadi objeknya dikedepankan. Kalau ingin dia adalah sebagai orang spesial, subjeknya diakhirkan. Jadi bukan uhibbu ilaiki, tapi iyaki uhib, engkaulah satu-satunya wanita yang ku cintai. Begitu. Nah, itu begitu, iltifat maknawi, pengalihan fokus. Nah, sekarang kita ke ayat haji. Bisa dipahami ini ya? Nah, itu tuh harus begitu dulu cara ngajar biar dibawa ke arah sini. Ayat haji, apa ini lah. Untuk S2 kita ngajar untuk di sini nggak apa-apa. Jadi agak berkerut dikit nggak apa-apa. Biar kita, kalau tadabbur begini Bu.
Ya, saya senang ngajar tafsir. Saya di rumah itu kan para ustaz itu ngaji cuma ada 7 orang. Kajiannya tadabbur Quran melalui ilmu gramatika saja itu. Bagaimana nanti kontekstualnya dengan kekinian. Ini ada walillahi, ini ada hijul baiti, walillahi ala nasi. Ini itu adalah khobar. Khobar itu adalah merupakan kalimat isim yang berada setelah mubtada harusnya. Ini namanya mubtada. Mubtada itu kalimat isim yang harusnya ada di awal kalimat. Ya, misalkan ada masjidun kabirun, ini masjid yang besar. Ini masjidun itu adalah mubtada, kabirun itu adalah ini. Jadi Zaidun qaimun, Zaid telah berdiri. Ustadun mustahidun, ustad yang rajin. Harus begitu, bukan mustahidun ustad. Misalkan. Nah, ini harusnya di sini Bu, di belakang. Yang hari hijau bait, harusnya di sini. Itu posisinya begitu. Yang harusnya di belakang ada di depan, ini di belakang ada di depan. Yang harusnya ini ada di sini. Tapi dalam ayat ini kebalik. Mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Kayak tadi objeknya di depan. Nah, kalau sudah begini, tadi maknanya apa, Bu? Kalau ada yang harusnya di belakang dikedepankan, di depan dikebelakangkan, tadi fungsinya apa tadi? 2, satu apa? Penghususan, yang kedua pengalihan. Istifham. Maksudnya apa Ustaz? Walillahi, dan karena Allah. Bagi manusia itu berangkat haji. Jadi maksudnya haji itu pure karena Allah, atas izin itu satu. Yang kedua, bapak dan ibu nggak boleh fokus ke sini. Fokus kemana ini? Mampu. Ustaz tanya, mampu itu biasanya kaitannya dengan apa? 1, materi. 2, badan. Pokoknya dua-duanya materi. Dan ibu tahu nggak, manis tatoa itu kedudukannya sebagai apa dalam ayat ini? Manis tatoa itu dalam ayat itu kedudukannya sebagai badal. Sebagai apa, Bu? Badal perganti dari apa Ustaz badal? Maaf, badal itu dalam bahasa Arab bukan kalimat pokok. Nih, nggak apa-apa yang belum belajar bahasa Arab, nggak apa-apa, bukan? Hebat belajar bahasa Arab justru dari Quran, nanti lebih enak. Nih gini nih, kalimat pokok dalam bahasa Arab cuma 2. 1, mubtada khobar, kalau mubtada khobar kalau isim. Yang kedua fiil dan fa. Ini kalimat pokok. Ibaratnya tadi kalimat pokok itu SPO, kalau fa itu bukan pokok. Yang penting sudah ada SP, keterangan itu bukan pokok. Subjek, predikat. Ini kalau bukan kalimat pokok, berarti kalau bahasa kitanya mampu itu berarti pokok bukan? Mampu itu adalah modal utama bukan? Modal utamanya apa berarti? Dan tahu nggak? Jumlah jamaah haji 2026 ada berapa? Ada 221.000. Dari 221.000 ibu-ibu, ya, haji reguler 98%, haji plus 8%. 92%, ini 92% haji reguler. Haji plusnya berapa? 8. Yang 92% ini orang yang nabung 20 tahun, ada yang sehari 20.000, 100.000 DLL. Makanya ikon haji 2026 adalah nenek-nenek seorang apa namanya? Dari seorang buruh tani. Ikonnya nenek apa namanya? Badriah apa ya?
Juari atau siapa itu ikonnya. Haji 2026. Bayangkan sampai dikenal di dunia itu orang. Buruh tani, nabung sampai 20 tahun, ya, bukan siapa-siapa. Kalau Allah sudah mau mengangkatin derajatnya, langsung hari itu terkenal seluruh dunia. Dan di media-media dunia seperti itu. Itu luar biasa. Bahkan dikenal oleh raja. Bisa syukur aja nggak dikenal raja. Ya. Jadi ini bukan Allah, tapi haji itu pure karena Allah. Nah, kalau dihitung 221.000, 92% adalah reguler yang nunggu 12 tahun, 20 tahun. 8% adalah plus. Berarti Ustaz tanya, kalau dari sisi manis taqwa, kira-kira yang secara materi yang mampu dalam haji itu berarti berapa persen? 8% dari 221.000 berapa? Mungkin cuma 13.000. Berarti yang 92% sisanya yang dimampukan. Makanya teman-teman saya ada yang persiapan mau haji baru dapat informasi 6 bulan. Apa? Ada yang ibunya nggak berangkat karena sakit, anaknya berangkat. Ada yang kakaknya nggak berangkat karena juga ini adiknya yang berangkat. Ada yang bapaknya nggak berangkat meninggal ini. Ada yang nggak berangkat juga karena meninggal dia suruh naik, dulu naik, langsung dia naik dulu. Jadi misteri ilahi. Makanya ibu-ibu kalau paham ayat ini, ibu jangan sampai patokan kepada haji pintar. Haji haji pintar antrian saya 2038. Di haji pintar 2040. Copot deh duit wala haji. Oh, itu banyak yang uang diambil lagi. Kemudian pas uangnya diambil lagi dipakai modal. Modal nanti maju duitnya beak haji itu. Kayak pas mau ditanya ku Allah tah. Kunaon sih dicopot deh duit nah ya. Padahal sebelum haji langkah dan sebagainya. Karena dia tidak paham ayat ini. Jadi haji itu walillahi, jangan fokus ke sana. Lagian kalau misalnya kita sudah melangkah, sudah dapat, sudah mau, kemudian ternyata dipanggil innalillahi wa inna ilaihi bukan labbaik Allahumma labbaik. Pas ketika meninggal kita udah dipandang haji. Kan panggilan Allah itu kan ada 3. 1 panggilan azan sehari 5 kali. 2 panggilan kita ketika hidup, seumur hidup namanya panggilan labbaik Allah. Yang ketiga panggilan terakhir. Kalau ini nggak bisa, kita nggak bisa nggak mau, nggak bisa nolak, nggak bisa belum siap. Panggilan innalillahi wa inna. Makanya kalau kita seharusnya berdoa, ya Allah sebelum saya pakai kain kafan, saya pakai kain ihram dulu. Mau kain ihram dulu atau kain kafan dulu gitu. Jadi kalau kita sudah mendaftar, sudah melangkah, kita meninggal itu kita itu tidak dihukum karena ketidakmampuan, tapi kita akan dihukum karena ketidakmauan. Ibu misalkan nggak mampu zakat, nggak ada hukuman. Ibu nggak mampu haji, nggak ada hukuman. Tapi kalau ibu mampu zakat tapi tidak mau, itu baru dihukum. Jadi hukuman itu bagi orang yang tidak mau, bukan bagi orang yang tidak. Bagi yang nggak daftar bisa menang kuota. Gara-gara dia melihat di antrian haji 2035, gila dengan pakai modal lah terjadi. Itu banyak orang yang diambilin karena dia tidak percaya kepada ayat ini. Tapi jangan egois Bu. Sekarang mah bisa. Kalau misalkan kita ternyata nggak tahu kapan, ya nanti anak kita yang berangkat, kita dibadalin nantinya. Anak tetap ikut antrian kita tetap sama anak dibadalin. Iya. Enggak ada kita juga, kita nanti kasih ke kakak kita, ke adik kita. Sekarang begitu. Kita jadi badalin. Itu saya orang yang ngambil itu kemarin 2025 banyak. 2025 banyak, 2024 banyak yang ngambil.
duitnya habis, usaha bangkrut, haji nggak perlu naon, nggak pakai kain kapan, nggak perlu kayak gini. Akhirnya nanti ditanya sama Allah gimana coba kalau gitu. Ini satu ya. Jadi ayat pertama, adanya sesuatu yang harus diakhirkan. Haji itu supaya fokusnya ke Allah, irtifat kita bahwa ini taksis hanya panggilan Allah. Jadi jangan terjebak dengan angka. Ya angka mas sebagai bentuk syarat administrasi. Ini kayak gini nih, kayak gini. Ini jangan suka kita itu menutup celah. Jadi saya itu begini ceritanya. Di rumah saya ini kan di depan kan ada halaman tanah masih kosong. Saya itu kadang-kadang ingin pindah rumah itu kan karena kalau ada pengajian ada ini. Nah, halaman di depan rumah saya itu ada 200-250 kan. Itu saya dari zaman ketika ada orang tuanya, saya sudah tanya ini berapa? Gak dijual bisa 5 untuk ini kan jajaran di sini adalah keluarga, ini anak pertama, anak kedua ini bungsu. Enggak, pokoknya artinya enggak di. Kemudian tanya juga kakaknya, bapaknya yang meninggal sama, enggak dikunci, enggak di apa? Karena saya sudah begitu, enggak dijual, dikunci. Kemudian saya tidak berdoa lagi kepada Allah, harus dikunci. Nah pas kemarin ketika saya mau haji kan, ada pengajian dulu di rumah, pengajian tempat. Ibu-ibu sudah tua bilang, karena itu ketika itu ada Pak besar, mudah-mudahan ya itu bisa dijadikan masuk. Padahal saya juga kalau saya beli misalnya itu bukan untuk rumah, itu untuk majelis dan untuk parkirnya lumayan. Daripada saya balik lagi ke kampung, saya bikin majelis di sini aja dulu. Karena di rumah kan sudah ada kajian gitu. Nah, ceritanya apa? Ustaz mudah-mudahan saya bilang itu mah gak dijual Bu, itu mah gak dijual. Jadi ada orang nenek-nenek tulus, Ustaz mudah-mudahan itu bisa Ustaz beli. Itu mah gak dijual Bu, jadi saya spontan ngomong kayak begitu. Nah, tapi ceritanya apa? Saya mau ada acara keluarga banyak, saya izin ke kakaknya yang rumahnya nempel di datang. Mas izin ya besok ada acara untuk parkir. Kalau mahal saat itu bisa cukup. Silakan Ustaz mau pakai aja karena saya biasa begitu. Terus apa dia bilang? Kalau Ustaz mau miliki juga silakan. Itu adik saya yang paling kotor mau jual karena dia sudah punya rumah. Saya disitu nggak dengar mau jualnya aja senang walaupun kita nggak tahu kan yang miliknya gimana. Saya langsung di situ. Tidak boleh kita itu selalu menutup celah. Jadi ada yang disebut namanya probabilistik. Harus disisakan walaupun 0,sekian%. Ini ternyata Allah itu kan begitu. Manusia itu kan hatinya bolak-balik. Jadi ini juga pelajaran. Ibu misalkan datang ke dokter, cek dokter, maaf ya penyakit ibu mah gak bakalan ada obatnya. Udah gak bisa diobat. Nyawa ibu, nafas ibu tinggal kayak kemis doang. Ini kadang-kadang kalau ibu mendengar cerita kayak begitu dari dokternya hebat, spesialis kan don, seolah-olah tertutup celah. Padahal itu omongan siapa? Omongan manusia. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Betul kan? Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan Allah cuma mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah, kebanyakan kita terjebak dengan omongan orang, kepala kita kemudian bingung, hati kita menutup. Lu ada pulang dari dokter, makin loba penyakit. Anehnya seminggu kemudian datang lagi ke dokter yang datang. Mereka duit kita. Udah dibilangin nggak bakalan sembuh, nggak ada obatnya, tidak ada sembuh, datanglah. Kan begitu. Ini pelajaran. Jadi kita itu kalau urusan dunia nggak boleh menutup apa? Menutup. Jadi kalau pelajaran tentang matematik kan ada dua. Ini sebetulnya kalau ilmu matematik juga satu ada namanya deterministik, yang kedua ada namanya probabilistik. Nah, kalau dalam ilmu statistik kan ada dua. Deterministik itu artinya matematik yang pasti.
Jadi kalau saya bilang 1 tambah 1, ibu-ibu jawabannya pasti semuanya sama. Berapa? Betul kan? Kalau Ustaz 2 tambah 2, jawabannya berapa? Ada nggak yang ngejawab 3 atau 5? Tapi jangan sampai 10 dengan 6 jadi 17. Jangan sampai 10 tambah 6 jadi sahabat bos. Lagi error apa ya? Dan pasti begitu, itu namanya deterministik. Saya belum sebutkan, tapi semuanya sudah tahu. Itu namanya pasti. Tapi ada yang disebut dengan probabilistik. Bu, di kamar ini ada orang nggak kira-kira? Di ruangan sana ada orang? Atau di depan kita ini kira-kira ada orang atau enggak? Kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Untuk memastikan ada atau tidak ada, kemana? Ibu keluar dulu, keluar, baru ke sana. Pak Ustadz, nggak ada orang. Siksa kubur itu ada atau tidak? Kalau pakai ilmu statistik berarti ada atau tidak? Jangan mengatakan tidak ada, nggak bisa. Pastikan dulu. Pasti kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Cuma kalau pakai ilmu agama, siksa kubur itu ada. Kalau pakai ilmu statistik, kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Jangan, makanya nggak ilmiah orang ateis yang menyatakan tidak ada akhirat, nggak ilmiah. Karena dia belum ke akhirat dulu masalahnya. Nggak ilmiah. Jadi bohong, tidak ilmiah orang yang menyatakan akhirat tidak ada. Orang yang ilmiah itu orang yang menyatakan akhirat kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Tinggal persentasenya berapa kemungkinannya. Itu. Kalau Ustaz tanya nih, kita pakai ilmu ini dulu. Ustaz tanya, oh, ini jangan, kalau pakai ilmu agama udah selesai ya. Kalau pakai wahyu udah gak ada perdebatan. Ini kita sedang mengajak, karena sekarang banyak orang-orang yang sok ilmiah. Kalau pakai wahyu sudah sam'an wa ta', nggak ada perdebatan. Kenapa sih itu mati? Takdir. Mustahil berdebat terus. Gitu. Kita kan kadang-kadang nggak ada ikhtiarnya karena begitu. Nah, sekarang gini, saya tanya, mana yang lebih beruntung? Mana yang lebih memungkinkan bahagianya beruntungnya? Orang yang percaya adanya siksa kubur atau akhirat, atau orang yang tidak percaya dengan akhirat? Pakai ilmu statistik, probabilistik, mana sebetulnya yang lebih beruntung? Yang percaya atau tidak percaya? Yang percaya. Apa alasan yang percaya lebih beruntung? Contoh, ibu percaya ada akhirat, percaya ada siksa neraka, ada surga. Karena ibu percaya akhirat ada, ibu hidupnya baik, on the track, ke orang baik, ya, ke Allahnya, ke Tuhannya baik, akhlaknya baik, sholat rajin, ibadah rajin, akhlaknya bagus, orangnya sedekah. Pas udah ternyata meninggal, ternyata akhirat gak ada. Pas meninggal akhirat, ibu sudah berbuat baik, dan orang sudah memandang ibu baik semuanya. Pas meninggal ternyata akhirat gak ada. Rugi gak kira-kira? Nggak rugi. Gua udah mendapatkan manfaat dari kebaikan gua, udah tenang, orang juga baik saya. Tapi kalau misalkan ibu tidak percaya ada akhirat, ibu di dunianya nggak on the track. Hidup ini cuma sekali. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal tatoknya. Waktu muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya. Misalkan, wah hidupnya nggak ada repot. Dia pas mati neraka ada. Pas mati ternyata siksa kubur ada. Rugi gak kira-kira? Ada yang balik deh itu bisa. Ini udah kepala. Jadi secara statistik probabilistik, orang yang percaya adanya akhirat itu 75% lebih beruntung daripada orang yang tidak percaya. Jadi nggak ilmiah kalau orang mengatakan akhirat tidak ada, itu nggak ilmiah. Yang ilmiah dia pakai ilmu. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada.
Karena kalau ingin memastikan dia harus ke sana dulu. Neraka ada enggak? Ateis ada. Emang itu pernah ke sana kan? Jadi begitu. Paham kan kira-kira? Jadi begitu. Sama. Jadi dalam hidup ini ada yang pasti, itu mati. Ada yang tidak pasti. Bahkan kalau misalkan Ustadz yang nanya begini, oh 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu berapa? Belum tentu. Tergantung yang ditambahkan apa. Kalau 1 mik ditambah 1 mik jadi 2 mik. 1 spidol tambah 1 spidol jadi 1 suami, 1 istri bersatu di kamar, bersatu di rumah jadi 5. Kan ibu dulunya kan cuma berdua, benar nggak? Sekarang berapa di rumah? Ada 3, ada 4, ada 5. 1 ayam jantan, 1 ayam betina jadi berapa? 1 ayam, 1 musang jadi berapa? Habis. Betul nggak kira-kira? Jadi begitu ibu-ibu. Makanya kalau sedekah itu matematiknya matematik probabilistik. Tapi bukan pakai probabilistik, pakai pasti. Jadi kalau misalkan ternyata nominalnya 10.000 diambil 1.000, ya jadi 9.000. Tapi ternyata kalau 10.000 dikasih 1.000 sedekah jadi 19.000. Karena yang 1.000 minimal dibalas 10 kali lipat. Itu matematik Allah itu kayak begitu. Begitu itu. Jadi kalau 1 juta dikurangi 100.000 jadi berapa? 900.000. Kalau 1 juta dikurangi 100.000 untuk sedekah dan sebagainya jadi berapa? 1.900.000. Karena yang 1 minimal dibalas berapa? 10. Harus begitu gitu. Makanya Islam itu jangan hanya berpikir materialistik, kebendaan. Ya kalau 1 spidol tambah spidol ya iya jadi 2 spidol. Tapi kalau yang ditambahkan benda hidup, makhluk hidup, 1 ayam jantan, 1 ayam betina, bisa jadi banyak. Kan begitu. Nah itu. Ini sedang menjelaskan apa Ustaz? Deterministik probabilistik menjelaskan apa? Jangan suka menutup celah. Paham kan kira-kira? Jangan menutup apa? Ibu mentok nih, mentok otak ibu, mentok semua ibu. Tapi jangan ditutup. Jangan ditutup. Tetap sisakan ruang walaupun 0, sekian persen. Karena tidak ada yang mungkin bagi siapa orang beriman, tapi kadang-kadang begitu ditutup baik celah. Jadi sekarang kalau datang ke dokter, cek dokter, maaf penyakit ibu nggak ada obatnya, penyakitnya nggak bisa disembuhkan. Kan, cek dokter sama percaya, cek Nabi saya setiap penyakit ada obat. Kata Allah kalau kita sakit Allah yang nyembuh. Dokter kita lulus dokter Nabi. Jadi gitu. Jadi makanya kita tidak boleh orang beriman itu down ketika mendapatkan sesuatu yang mentok menurut akal. Oke, jadi balik lagi ke sini, ya. Jadi walillahi ala nasi itu kenapa dikedepankan khobarnya, dikebelakangkan mubtadanya? Maknanya 2. Tadi apa Bu? 1, pengkhususan. Berarti haji itu khusus spesial karena siapa? Panggilan siapa? Allah. Man istata'a hanya penunjang haji. Ini supaya kita tidak sampai underestimate. Yang kedua, walillahi ini didahulukan daripada mubtada itu apa tadi yang kedua? Pengalihan fokus. Bahasa Arabnya namanya iltifat maknawi. Jadi fokusnya jangan karena duit, fokusnya jangan karena angka, fokusnya aduh emang ada darah naik wae. Setiap main cek darah naik. Kan kadang-kadang emak-emak itu kadang-kadang darah naik pas ketika melihat dokter, melihat suntikan, itu naik kadang-kadang. Iya, Bu benar. Di pengalaman saya kan penelitian ketika masa COVID-19, Ustaz peneliti. Ustaz itu bikin artikel masa COVID-19 tentang pengaruh COVID-19 terhadap kondisi penyakit jiwa. Saya melakukan penelitian, saya bikin jurnal.
Saya datang ke Marzuki Mahdi. Ternyata orang sakit karena takut dengan orang sakit yang kena COVID-nya, banyak kan yang karena takutnya. Kemudian saya ngajar ibu-ibu, kemudian bikin survei kecil-kecilan. Karena semuanya itu harus dicolokin dari mana? Sesuai. Saya ngajar. So, ibu-ibu yang saya ajar, yang saya kasih ini, ketika belum diswab, darahnya normal tadi. Normal, tekanan darahnya normal. Ini serius Ustaz ya, baru pulang haji di masjid. Ibu-ibu yang cerita, saya normal Ustaz sebelum diswab karena ditensi dulu sama anak saya. Pas asup ke rumah sakit, jadi obat corona dicolokkan. Obat corona dicolokkan dia lunak, dia terlihat. Pas ditensi naik darahnya. Jadi darah naik itu bukan karena itu, darahnya naik melihat orang dicolokin di swab. Itu penelitian saya begitu. Jadi gara-gara itu psikisnya, itulah kenapa saya riset disertasi saya tentang itu. Ya karena ternyata kan krisis moral, krisis yang lain itu kan kita selama ini rujukan utama kita terkait bicara psikologi kan pasti Sigmund Freud, Abraham Maslow, penyalahan Allah gitu. Sehingga kan kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita harus begitu, harus selalu meluangkan. Itu lanjut ya. Nah, yang kedua nih ada ayat surat 22 ayat 27 28. 28 itu bicara tentang tujuan haji. Nah, di sini kita akan bahas tentang asrarul maqasidil haji. Rahasia dibalik tentang haji. Ini pengalaman hidup. Surat 27 ini, surat 22 ayat 28-nya saja. Ayat 27-nya kan perintah kita untuk menunaikan haji. Ibu kalau baca Asbabul Wurud ayat 27, wa adil bin nasi bil haji ya. Itu kalau baca kan 27-nya ini. Wa adil bin nasi bil haji. Ini kan turun kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu sudah disuruh sama Allah untuk memanggil manusia haji. Nabi Ibrahim cuma bertiga, siswanya Siti aja. Nggak ada handphone, nggak ada internet. Cek Allah, Ibrahim panggil semua manusia untuk berangkat. Nabi Ibrahim, Allah, aku manggilnya pakai apa? Oh celok, haji. Nabi Ibrahim suruh manggil orang untuk pergi haji. Nabi Ibrahim, aku panggilnya pakai apa? Jadi ketika muncul perintah haji kepada Ibrahim, Ibrahim manggil manusia untuk haji dari seluruh penjuru dunia. Nabi Ibrahim kan bingung manggil pakai apa? Kata Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim nyamuk itu Baitul Salam, BRP-nya untuk BRP. Enggak bakalan tahu dia Indonesia ada di mana, dari mana. Orang suruh manggil haji ketika ayat ini. Terus Nabi Ibrahim pernah diperintahkan. Nabi Ibrahim nanya, ya Allah, pakai apa saya manggil manusia? Jadi apa yang tidak dipikirkan manusia itu ternyata Allah itu di luar jangkauan manusia. Sekarang kan di mana-mana kan orang ingin haji. Kan begitu masalah. Satu-satunya negara yang wisatawan ditahan datang ya Mekah. Kita pakai duta wisata, pakai ini wisata, sudah datang wisatawan dong. Sudah pakai promosinya, pakai ininya, beliau. Tapi wisatawan pada nggak datang ke Indonesia. Di sana ditahan-tahan, malah tetap orang mau datang. Bahkan antri kalau nggak ditahan itu 5 juta bisa jadi itu setiap tahun. Makanya kan sekarang Indonesia insya Allah 2030 kan ada perkampungan haji. Sekarang ada MOU sehingga antrinya tidak seperti sekarang. Cuma saya berpikir kalau misalkan ternyata sampai jutaan, kan Masjidil Haram cuma segitu-segitu. Terus Mina kan cuma segitu-segitu. Arafah juga cuma segitu-segitu. Sekarang itu dari Mina jadi itu bukan Mina.
masih masuk kepada Musdalifah, bukan Mina jadi. Jadi makanya kita harus di Mina Qadib, itu Mina yang asli. Arafah pun sekarang kan udah diperlebar, dulu kan halamannya luas, sekarang halamannya sempit. Sampai-sampai akhirnya muncul fatwa. Dari sana itu apa fatwanya? Orang sholat selama sholat di hotel Villa Haram maka pahalanya sama. Ini kan fatwa kontemporer yang ada kepentingan berarti. Tapi ibu tetap kalau sana sholatnya minimal di terasnya. Karena yang satu Masjidil Haram itu terasnya. Kalau mau berapologi memang malas, harus di hotel di taman. Tapi kan seperti itu sekarang. Ya artinya kalau misalkan jutaan orang kan tetap tempatnya kan tidak meluas. Arafah juga cuma segitu. Siapa yang mengukur Arafah? Yang mengukur Arafah itu kan BPPN-nya kan malaikat tinggi bersama. Nunjukin kepada Nabi Ibrahim. Ini batas Arafah di sini, di sini, di sini, di sini. Ini batas Mekah kata Jibril di sini. Jadi yang matokin Mekah itu tanah Arab malaikat Jibril bukan BPPN. Kalau sekarang mau diperlebar, laporan dulu ke Jibril. Kira-kira boleh nggak dilebar ini gitu? Nggak bisa, makanya itu masalahnya terkait dengan masalah ibadah. Ya, terkait dengan masalah ibadah. Jadi kalau misalkan mau merubah batas tanah haram, laporan ke siapa? Jibril. Karena dulu yang ngeluarin sertifikatnya malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihi. Ceritanya begitu. Tapi itulah Allah. Ibrahim nggak kepikiran. Ternyata manusia berbondong-bondong dan berbagai macam. Tetapi Ustaz ingin bahas ayat yang ke-28. Ini menarik. Ayat 28 Bu. Tujuan haji itu begini. Liyashhadu. Apa Bu? Liyashhadu. Mana fi'a lahu. Ini aja dulu. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lum. Liyashhadu. Bahasanya liyashhadu, sahadat. Mana fi'alahu. Sahadat itu artinya merasakan, menyaksikan, bukan mendapatkan lagi. Karena kalau mendapatkan ada yang dapat, ada yang kagak. Tapi kalau ini merasakan manfaat haji bagi mereka, menyaksikan. Makanya sahadat, kita itu bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya menyaksikan, merasakan keberadaan Allah. Tidak pernah melihat Allah, tapi kita merasakan keberadaan Allah. Ibu misalkan ditinggalin suami, jangankan seminggu, jangankan 2 minggu, setahun pun kadang-kadang masih merasakan keberadaan. Makanya suka suami saya pada udah meninggal kayak masih ada. Sampai-sampai ada yang dia saking tidak mau kehilangannya. Ustaz saya menganggap suami saya ada apa? Itu sedang lagi kerja di kantor aja lagi kerja di kantor. Itu artinya dia secara fisik sudah tidak apa, tapi masih merasa. Allah itu begitu. Sahadat itu merasakan kehadiran Allah. Bukan hanya kita menyaksikan fisik, tapi merasa. Nah, yang menarik lagi Bu, di sini hanya dijelaskan manfaat, manafi'ah. Tidak ada madorohu. Tidak ada kalimat madorohu. Tidak ada kalimat apa Bu? Harusnya kan kalau bahasa Quran biasanya ada muqabalah, ada kontras, ada opositnya. Kalau baik selalu ada opositnya apa? Buruk. Laki-laki ada opositnya apa? Ada lawan katanya. Kalau hasanah ada sayyid. Kalau surga ada neraka. Biasanya Quran begitu. Kalau cahaya ada kegelapan. Tapi ini liyashhadu manafi'alahu, tapi enggak ada liyashhadu manafi'alahu wa ma dorolahu, untuk merasakan manfaat dan mador. Ada nggak di situ madorotnya kalimatnya? Kalau begitu berarti klaim Al-Quran semua rangkaian ibadah hari kalau itu apa? Itu saya bingung. Apa manfaatnya ini askar anu jarak udah sekieu garalak ieu. Batul keur sholat, ada teman saya lagi sholat, Allahu Akbar, diangkat dipindahkeun.
Mentang-mentang orang Indonesia itu kadang-kadang saya melihat askar itu kayak tentara Israel di Palestina, orang sholat di gedor-gedor. Makanya saya pengalaman, karena kita umroh sering gitu istilahnya. Karena saya pernah umroh pertama itu ambisinya luar biasa. Ambisi sholat di belakang imam masih di belakang. Waktu itu kan imam masih di depan Ka'bah. Saya pernah sholat sampai di belakang. Masuk ke situ pas tawaf kan tawaf dulu kita kan pakai strategi. Tahu di semua, di situ kita duduk di situ. Tahu. Kesal sama askar, diambil tas saya dilemparin sesuatu. Itu kesal yang berantem sama askar, hanya kesal lihat orang itu ya. Padahal itu umroh. Nah, karena ini mau haji, saya betul-betul minta dari awal ketika sampai Madinah. Saya minta itu kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya berdebat dengan askar, berdebat dengan teman, berdebat dengan siapa. Saya mintanya begitu. Karena larangan yang tersurat dalam Quran itu 3. Wala jidala, wala kusuko, wala rafasa fil. Itu larangan yang tersurat. Saya itu tadaburi, kenapa 3 ini tersurat secara eksplisit dalam. Sedangkan 9 larangan yang lain ketika pakai kain ihram tidak ada dalam Quran. Kalau sudah pakai kain ihram, 1 dilarang berburu, dan gak bakalan mungkin berburu. Kayak mau gitu. Kamana berburunya gak mungkin. Larangan tidak boleh pakai wangi-wangian. Ini apa itu kan? Emang alek nagoda saat swing gitu misalnya. Larangan misalkan hubungan suami istri. Orang kita kamar aja dipisahin ketika ihram. Itu mah gak bakalan dikerjain. Tapi ada larangan yang manusia dan kita bahkan ustaz pun gak bisa tinggalin. Kidal, busuk dan kadang-kadang ropas. Makanya itu langsung dalam Quran. Karena haji itu peluang kidal itu banyak. Dikasih makan, menu MBG, ngomong. Menunya MBG. Dibilang masakan Indonesia rasa Arab, dibilang Arab rasa Indonesia. Hanya rasanya nggak punya rasa. Peluang debat itu banyak bu. Debat dengan askar, debat dengan petugas, debat dengan sesama teman. Ngomong kadang-kadang kita disatukan dengan kamar orang yang kagak ngerti. Saya satu kamar di Madinah, kamarnya sempit 3 orang. 2 aki-aki, 1 anak muda, Ustaz Syukron anak muda. Iya belum lah. Kalau masih muda masih, kalau nggak pujanganku masih percaya kan gitu. Oh, kan aki-aki maaf ini mas, bukan sedang ini. Aki-aki makan kadang-kadang sudah agak dol ininya ya. Kebenaran aki-aki itu tukang hitung. Dan dia nggak ngerasa kalau kentut itu adalah sesuatu yang jorok. Jadi setiap makan pasti kentut, prek. Makanya saya kalau makan, kalau tidak duluan, makan di belakang, pasti di luar. Karena saya tahu kalau makan pasti saya kentutin. Kita kadang-kadang makan medis rasaan ini ya, dinikmat-nikmatin sengaja. Ditambah lagi dipuang, diharum saja. Itu tapi masya Allah memang. Jadi untuk kita sudah mengkondisikan diri, apalagi di Mina, ibu tahu dan di Mina kayak gimana. Mina itu permanen tendanya, beda dengan Arafah. Arafah tendanya agak gede. Walaupun kita tetap sakia bu, masih ada space sedikit. Tapi kalau kita rapat tidur kayak begini, kita tangan kita udah keluar banyak tidurnya pas main lagi kita. Atau itu kan ruangan 3 untuk 30 orang dimasukin 300 orang juga. Ininya AC blowernya nggak ada itu. Itu pas puncak panas 52 derajat. Itu akhirnya siapa? Akhirnya perotak ngumumin tanggal 10. Baru semalam kita di situ. Kita ngumumin hari ini akan kembali ke hotel Tanazul. Akan Tanazul kembali ke hotel. Diumumkan pertama di ibu-ibu. Kata ibuku, alhamdulillah. Hari balik ke hotel, alhamdulillah. Kita tengartinya. Ya kan ibu-ibu mah kadang-kadang orangnya nggak mau rese. Besok-besokan, ini panas
maskurnya Arab. Ada informasi kita akan tanazul kembali ke hotel. Alhamdulillah. Teriak ibu-ibu ini ke tenda bapak-bapak, alhamdulillah. Itu persis anak SD, anak-anak hari ini guru kagak datang. Asik. Pas diinformasikan ke bapak-bapak protes. Ya, sampai saya datang saya dipanggil. Kata saya apa? Alasan cuaca ekstrim banyak yang tumbang. Sebenarnya semuanya hanya kita DKS 10. Semuanya DKS 10 nggak bisa. Kalau tanazul panah aja semua nggak ada sisa. Kalau hanya DKS 10 saya nggak mau. Tolong coba disampaikan lagi. Tunggu sampai jam 9. Rapat jam 8, 20 sampai jam 21. Ada informasi ketika mereka menyampaikan rapatnya ini ada sesuatu gimana? Mereka sesuatu gimana kita sepakat kalau sultan aja kita di sini aja mabit. Kita kan kesini kan bukan mau cari yang nyaman, mau ibadah. Saya bilang ke teman-teman, saya istilahnya mati juga biasa Allah siap. Kalau sedang apa? Karena haji ini kan cuma dua, panggilan Allah adalah baik, panggilan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau benar Ustaz siap. Sampai saya dipanggil sama ketua KPIH saat haji ini pada fleksibel, ada 2 pendapat, ya sadar aja. Saya ini kan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa bos. Jadi saya 2025 harus berangkat jadi karo, saya nggak mau. 2026 saya nggak pernah ikut manasik. Sekali pada itu pas ikut manasik kalau di dalam saya dibuat. Kenapa? Nggak mau diangkat dari karo. Pas sudah saya ikut terakhir, Pak Muslim ke depan. Udah menjadi karo udah ada. Nah, pas datang saya kayak jadi karo aja. Kalau karo kan cuma semua. Jadi juga. Tapi ada yang terjadi di sana saya bukan hanya karo, saya ngambil alih. Saya suruh ceramah di Eropa, ngasih pembekalan, saya bimbing orang untuk umroh. Kenapa? Sebab KPIH nggak berani. Satu, karena mau karo musnah harus ada persiapan. Yang kedua, visi tur tidak boleh karena ada kecelakaan. Sementara ada yang baru berangkat ke sana, Ustaz nggak mungkin kita 40 hari cuma umroh sekali yang wajib doang. Atau saya dituntut diajak masuk umroh pakai taksi semua dan sebagainya. Saya sana udah kayak sarungnya apa-apa, pokoknya ikut kiai syukuran ini. Jadi akhirnya bukan kalau lagi nggak saya juga harus tanggung jawab. Ya jadi di situ. Jadi bukan mau nyaman. Nah ini pentingnya haji itu sebetulnya dengan orang yang ngerti. Nanti dia yang akan begitu. Karena bimbas kita Kota Bogor Kloter 10 itu cuma satu untuk membimbing yang 450 misalnya. Kesehatannya cuma satu untuk 450. Jadi yang tadinya dokternya sehat jadi sakit ngurusin 450. Karena efisiensi. Ya. Makanya harus mutawif tidak seperti umroh banyak. Haji ini orang yang tidak punya tasreh dan nusuk gak boleh masuk kota Mekah. Sehingga gak ada mutawif. Kecuali ketua rombongan. Nah kalau ketua rombongan gak ada ngerti, udah repot. Tidak ada mutawif. Kalau misalkan umroh ada mutawif, ini maka semua tidak boleh masuk kecuali pakai musuh. Orang Arabnya ada keluar, yang mukimnya keluar. Jadi kita betul-betul nanti di situ. Bimbas 1 450. Nggak ada mutawif, ketua rombongan kadang-kadang di mobil satu, nggak ada mobil kita. Makanya harus benar-benar paham, terutama masalah prinsip rukun dan wajib. Kadang-kadang kalau paham dari dia pas kali cuma bingung. Kalau kondisinya pas gitu, arusnya itu masalah luar biasa. Nah jadi kita bahas tentang manawi. Jadi apa Ustaz? Kok antusias di toilet, manfaatnya apa ini? Antusias diri, manfaatnya apa? Cuaca panas, apa? Tapi Allah bilang haji itu nggak ada mador, adanya di sini rahasia. Nah, saya tanya, ya minimal ada 3 kalau dalam tafsirnya ayat ini manfaat. Tapi Imam Ghazali kemudian membahas tentang asrar haji itu, rahasia itu sampai ada 5. Dalam ayat ini minimal ada 3 manfaat. Ini manfaat teoritis ya.
Satu apa? Yang pertama adalah hadbu maqab dahulu. Manfaat yang pertama meruntuhkan, menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi saya bilang di Ar-Musna itu di awal. Jadi panasnya bapak dan ibu, antrinya di toilet, antrinya di lift, kata saya, desek-desekannya di tenda. Ini pertama adalah agar gugur semua dosa-dosa. Makanya orang kalau hajinya benar, balik lagi kayak bayi baru lahir lah. Makanya kata kuncinya kalau kata Ustaz, pasrah, sabar, tawakal, pasrah. Saya itu gini, ini pengalaman kita sedang ujung, sedang apa-apa. Sekarang kalau misalkan ibu di Nabawi, kan kalau kita di mana Nabawi, kalau pinginnya habis subuh itu kan suruh baca Quran sampai subuh. Pingin kita kan biasa begitu. Kita di masjid kita aja di masjid Nabawi, apalagi kesempatan. Ternyata kalau sekarang kita nggak bisa karena sudah ditutup-tutup, srek, udah di apa namanya di kotak-kotak kayak gitu. Misalkan kalau misalkan sholat selalu pingin di masjid yang asli. Masjid asli maksudnya masjid bangunan pertama. Karena Nabawi itu bangunan pertamanya ada tulisan tuh, ada payung, tengah-tengah itu ada tulisan. Selalu pingin di situ, minimal di payung atau di bawah di luar payung. Ceritanya habis sholat subuh kan, saya pingin subuh baca Quran dulu. Ya, kita kan gak ada kerjaan, gak ada ceramah ya, baca Quran ibadah di sana. Makanya enak kan gak ada ceramah, baca Quran aja. Selesai tak ada. Baca Quran ini subuh. Saking maksudnya saya tahu pas nengok ke belakang udah gak ada orang. Tapi saya bingung lewat mana yang udah ditutup. Askar masuk. Urut. Tarik. Ya, gitu. Dan di sana kan bahasa semua urut, tarik, move, gitu ya. Move. Gitu. Ada gitu. Tetap saya diam. Saya berdiri doang dari duduk saya baca sholawat. Karena pas depan saya makam Rasul. Ya. Sampai meninggikan saya. Dia ngomong satu. Saya dari hati ngomong. Ana jitu min baladin bahmi. Saya ini datang dari negeri yang jauh. Wa ana mustaqbil jiddan ila nabi. Aku ini rindu banget sama nabi saya. Dan aku sudah datang ke sini dalam waktu yang lama, tempat yang jauh. Walakin la astati an tuwasil ila qabrin. Tapi saya nggak mampu kok dari saudara untuk dekat dengan nabi saya. Kenapa ente halangi itu? Negeri yang jauh, buku yang lama, saya rindu banget, ingin melepas rindu, saya berindu kepada nabi saya. Udah sampai sini ente ngapain halangi saya? Oh, dia langsung bergetar. Haj walakal jannah. Wahai haji, bagimu surga. Mujizat saya, murid antuasi ila qabri nabi. Urut ila babi wahid. Keluar dari sini, masuk pintu yang satu, datang ke sana. Nastaqil antusadikuni. Mampu gak kamu temenin saya? Gak bisa salah tugas gitu. Nanti ke sana. Saya selesai, nggak dimarahin saya di situ. Kemudian dia sampai ngedoain saya juga mendoain dia. Kemudian akhirnya saya suruh keluar. Keluar ternyata handphone saya musuhnya belum aktif untuk masuk situ. Saya ketemu dengan petugas, kenapa? Ini belum aktif, diaktifin langsung diklik, langsung masuk lagi. Nah ternyata pas masuk anti, agak dulu. Banyak banyak bisa belakangan. Pas belakangan kita kan sudah dari tadi kita ingin ke kamar mandi. Udah kita masuk ke situ mau ke kamar mandi. Saya bilang gini, ya Allah, ini kamar mandi panas gak kuat ya. Udah daripada sakit, dengan saya bebaskan aja untuk itu. Tapi saya bukan tidak ingin terlalu. Berdiri saya, astagfirullah, sorry, berhamam. Jadi saya mau berangkat ke kamar mandi. Lain kamar mandi, simak sebelah kiri. Kau sebelah kanan. Berdiri, jalan. Ini yang sudah antri duluan berdiri, jangan dia mau masuk. Bisa masuk, bisa jatah daripada kamar mandi. Mendapatkan ini ke kanan saya. Akhirnya saya ke kanan masuk paling duluan. Disangkanya sudah lama. Kata petugas itu, kelas hulu. Ada yang jadi, jadi betul ya. Wah, saya di situ di depan. Pas ketika di depan kan tempat sholat Rasul di Rasul sekarang pakai kaca dijagain.
Dia berganti, kalau kita bisa sholat di sini. Saya pernah nggak tahu, askar itu petugas ganti apa namanya? Ganti jaga, ganti yang kedua itu pakai pistol, pakai merah ini ya kan, bawa senjata. Saya pernah nggak tahu. Ada musola Nabi, ini kamar Nabi. Nah, ada yang lawan Nabi. Wahuna, makna, masya Allah, begitu. Tastate antusuhil, boleh kasih aku tahu. Tadi itu dilarang di foto, dilarang video. Kalau saya sama Asal, silakan, jangan di situ, di sini, di mihrabnya nggak ada foto. Bisa nggak ada foto yang saya? Nggak bisa, saya lagi tugas. Itu sama teman antum. Padahal bukan teman saya orang Pakistan kayaknya. Karena dia melihat saya di ini, dia udah dipoto, cetrek. Kata dia, gantian dong saya fotoin, dibuat yang saya sekali, cetrek. Pas dia bilang, curang, saya mau 3 kali, ternyata saya 1 kali. Terus dari kamu berubah pikiran askara ternyata gitu kan. Udah gitu, ilmu pasrah itu ternyata memuliakan kita. Tapi kalau ilmu motor, nyampein kita. Jadi saya jangan pakai otot, jangan pakai emosi. Udah serahin aja. Ini kan rumah Allah. Udah, jadi pasang chemistry kita dengan Rasulullah. Pasang chemistry kita dengan Ka'bah. Jadi jangan sekali-kali pakai ilmu apa? Ilmu otot. Harus pasang. Karena teman saya yang masih muda ngotot dia. Mau nyium Hajar Aswad dicekek orang. Saya bilang, kamu nggak tahu teorinya. Kalau mau nyium Hajar Aswad pakai teori udang. Ngerayap, ketayap gitu. Ngerayap di sekitar Masjidil, di sekitar Ka'bah. Ngerayap aja dari Hijr Ismail. Benar kata dia. Ustaz benar. Kalau saya ini pandangin Ka'bah, saya doa, saya ngerayap, saya nyium tanpa harus dicekek orang. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa, seperti kita di sini pakai kekuatan, pakai emosi, pakai apa dan sebagainya. Nah ini namanya manafi. Jadi satu manafi itu adalah mengumpulkan dosa. Nah yang kedua, ya terakhir adalah manafi itu artinya adalah meningkatkan pahala. Jadi ibu kalau ingin tahan terhadap berbagai macam ketidaknyamanan, sadari di situ pahalanya besar. Makanya haji itu kan pahalanya gak main-main. Sampai-sampai kata Nabi, haji mabrur itu pahalanya surga. Ya, gak main-main. Jadi pahala itu adalah biqadril masyaqah. Pahala itu karena tingkat kesulitan. Nah, yang paling penting yang ketiga, manfaat. Apa manfaatnya? Tarbiyatun nafsi, pendidikan jiwa. Jadi mendidik jiwa kita supaya sabar, ya. Tarbiyatu ala sabri, supaya sabar, supaya tawakal, supaya ikhlas, supaya ridho, ya, supaya tawadu. Nah itu pendidikan jiwa. Nah jadi begitu ibu-ibu, paling tidak masih kalau cerita ini mah ada selesai. Kalau kita korelasikan dalil haji dengan pengalaman yang sangat luar biasa, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya Allah ditakdirkan kembali yang sudah untuk bisa haji umroh dengan pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga tercinta kita, ya. Baik, itu saja barangkali yang menghubung, ya, yang bisa disampaikan. Ini ada yang mau menikah. Sudah selesai. Oh, sudah menikah. Ya, berhaji bukan mana dengan Indonesia, ya. Kita doakan